Oke, guys, kami sekarang berada di areal rumah sakit Panglima Sebaya Tanah Grogol, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Tepatnya kami berada di sebuah warung, yaitu di warung Pit Stop Pizza. Kita mau coba menunya begini di sini, artinya bagaimana rasanya gitu ya. Sudah ada di depan kami, sudah ada pizzanya, ada kopi. Jadi saya coba dulu baru saya ceritakan rasanya. Ini di sebelah ada saudara saya juga, saudara dekat. Beliau ini dari Sumatera Selatan, Palembang. Nah, nanti kan bisa dia bandingkan bagaimana kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Pasir di Tanah Grogol ini. Sudah dicoba? Oh, kita coba. Ini namanya kangen kopi. Kangen kopi. Ini guys. Apa ya? Ini tengah hari nih. Jadi kayaknya pas gitu kan. Anginnya juga lumayan deras ini. Soalnya nih di lantai 2 gitu. Jadi enak menikmati suasana di sini. Nah, kebetulan di depan rumah sakit juga ada telaga. Jadi view-nya dapat gitu. Ini kita coba misalnya dia. Mungkin aku pakai tangan aja kali. Biasa. Udah, apa ya? Takut jatuh kalau pakai garpu gitu guys. Gimana ya? Rasanya di mulut pengennya ngunyah terus gitu guys. Pas di lidah, nyaman di tenggorokannya. Jadi warga, khususnya warga Tanah Grogol, warga sekitar, bahkan warga dari luar Kabupaten Pasir, boleh datang sini, nikmati dulu bagaimana rasanya ini. Nanti biar jelas, kita langsung ngobrol-ngobrol sama yang punya ini, biar bisa dia ngejelasin apa-apa sih yang disediakan di sini kan. Dan kita pengen tahu juga sejak kapan dia buka usaha seperti ini. Coba dulu. Ini katuung Palembang lemaknya. Ini apa tadi namanya? Kopi kenangan. Kangen kopi. Kangen kopi. Tuh, tapi kalau di Palembang apa? Kangen kopi ini ya. Baik kangen kopi juga. Kangen kopi juga. Saya coba kaki. Mantap. Minumannya mantap, makanannya oke, suasananya gimana? Kalau katuung sini nyaman, katuung Palembang enaknya macam tuh. Jadi di sisi lagu pas Palembang ada apa ya? Biar mantap gitu loh. Artinya sukunya bukan di sini aja. Artinya yang nyantap ini orang Palembang juga makannya gitu. Sip. Ini kopi kangennya. Tadi kan sudah ngerasain yang panasnya gitu dia. Jadi karena disediakan juga es, kita pengen coba juga yang dingin. Biar rasa penasarannya hilang gitu ya. Nah, soalnya kalau nggak dikasih es nanti penasaran ini gimana rasanya kalau dikasih es. Nah, ini guys. Kalau ini apa nih? Ada mangga juga. Fresh mango. Mangga.
Segar ya. Kita coba. Kita coba lagi. Dulu. Kita aduk dulu. Ini penuh sekali nih. Jadi agak sedikit repot mengaduknya. Seperti ada telurnya guys. Wis. Coba dicoba dulu. Luar biasa. Untuk lokasinya guys ya, kami jelaskan lagi, ini berada di areal Rumah Sakit Panglima Sebaya, Tanah Grogot di kilometer 5. Jadi memang di sini lumayan banyak warung kuliner gitu. Nah kebetulan saya berada di ini Biskop Pizza. Dia tempatnya tersendiri ya, paling ujung. Jadi kami berada di lantai 2. Anda bisa cobalah datang ke sini bagaimana rasanya makanan yang disajikan di sini dia. Gak rugi guys. Coba. Nikmat rasanya. Cara pengadukannya guys, nggak pakai sendok nih, kayu manis nih. Kayu manis. Saya kira tadi apa ini? Sekalinya kayu manis. Ternyata kayu manis ini kalau dipakai ngaduk enak ya. Aromanya dapat gitu ya. Dimasuk di apa ya? Di airnya, di kopinya. Jadi susah untuk menjelaskan nikmatnya, jadi ditambah dengan jempol aja gitu, ya kan? Artinya itu udah nikmat banget, ya. Kalau belum diaduk guys, wujudnya begini nih. Nih. Kalau belum diaduk, begini wujudnya. Oke. Setelah kita aduk-aduk, jadinya begini. Nah, ini biar tambah cita rasanya kayu manis ya. Jos. Memang. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Suaranya kedengar. Kemarin tuh gak pernah doyan makan pizza. Sekarang makan pizza ini pengen terus. Gimana Mbak Murni? Ayo. Lupakan diet dulu. Untuk hari ini lupakan diet. Enak. Diet berapa menit? Iya. Kalau anak-anak itu nggak punya ketagihan. Hanya kita. Sejak kapan sudah dimulai usaha di sini? Berapa tahun? Khusus pizza kita 2 tahun ya. mau 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kalau ini apa namanya, membangun usaha di sini sudah lebih dari 2 tahun itu. 2018. 2018. Ya. Tapi waktu kita mau perintisnya masuknya di frozen food. Bukan di pizza. Makanan pizzanya itu mulai bergerak di 2000 ya. 2000 tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Nah, kalau apa sih yang menu-menunya selain pizza di sini Pak yang ditawarkan, ada berapa menu? Kalau pizza sendiri itu kita punya sekitar 10
10 varian. 10 varian. 10 varian. Itu pizzanya aja ya. Pizzanya aja. Terus kalau untuk menu varian lain banyak ya, seperti makan ringannya long potato, kentang tapi dalam bentuk panjang. Kemudian kita ada apa? Cireng, kondoknya yang ori, biasanya kan orang variannya coklat atau kami yang ori kondoknya. Kemudian ada warmindonya juga di sini. Kemudian ada bolu-boluan yang lebih anak cake. Kalau jenis minuman? Minuman saat ini yang tersedia di menu ada sekitar 20. Ada 20. Hmm. Nah, dari 20 itu apa yang biasa menjadi andalan di sini, Pak? Untuk minuman, Fresh Mango, Fresh Mango ya. Fresh Mango, Fresh Alpukat, kemudian Apu Mango, Avocado Smoky Coffee, itu yang jenis jus yang favorit di sini. Jadwal bukanya 24 jam atau bagaimana? 10 pagi sampai 10 malam. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Berarti Kecuali weekend. 12 jam ya. Ya. Kalau weekend kita di hari libur Sabtu sampai Minggu sampai jam 11 malam. 12 malam. Iya. Berarti menjadi 13 jam 13 gitu jam. ya. Ada berapa karyawan, Pak? Total sekarang di sini 7. 7 ya. 7 sama kurir 1. Kurir. Berarti melayani ini online juga. Delivery order kami. Nah. Oh. Delivery ramai delivery order biasanya. Oh gitu ya. Karena di sini kan rata-rata mayoritasnya pekerja. Jadi pulang kerja capek, lebih baik online kita kirim. Itu biasanya jam-jam berapa ramenya, Pak? Pesan online itu? Malam apa siang gitu? Siang sama malam. Yang malam ya. Iya, siang malam. Tapi kalau untuk pagi itu sama sore lebih banyak offline-nya yang di stay makan di sini. Stay Karena makan di kalau sini. sore kan sunsetnya lumayan bagus ya. Iya, view-nya dapat gitu Pak Iya. ya. Karena Makanya lumayan tinggi sih tempatnya memang. makanya sore lebih banyak orang makan di tempat. Biasa gitu. Kalau pagi kan lebih banyak dari, kebetulan kita di kawasan rumah sakit, Iya. banyak pembesuk, kemudian tenaga kerja di rumah sakit, jadi lebih banyak offline-nya. Pasarannya itu. Online-nya yang lebih jalan, lebih ramai. Karena ya itu mungkin pekerja semua kan di daerah sini, jadi malas jalan, pesan online lebih. Nah kalau bicara soal online ini Pak, ini jarak sampai berapa jauh bisa dilayani gitu? Untuk daerah Kilo kita sampai di Kilo 7. Kilo 7. Kilo 7. Kemudian kalau untuk Sangkuriman, daerah Sampai Sangkuriman juga ya, di desa Sangkuriman itu. Desa Sangkuriman. Kadang banyak orang yang just tip sampai ke Kalsel sudah pizza kita. Begitu. Iya. Balikpapan ke sana. Pokoknya dari Balikpapan, sini ke Kalsel, Penajam Perang. itu pakai yang kurir lain. Kurir lokal kan pakai. Kurir apa? Tapi kalau untuk di dalam kota kami pakai kurir sendiri. Kenapa? Supaya efektivitas konsumen didapat, jamnya juga dapat. Nah oke. Ini kan sudah merambah ke luar daerah gitu ya, ada yang pesan-pesan Penajam, Balikpapan, Iya. sampai ke Kalsel Bu ya. Bicara soal ketahanannya gimana Pak? Artinya berapa lama akan bisa tahan? Ya, kalau kualitas pizza sendiri untuk tekstur dalam suhu ruang atau masih tidak dimasukkan di dalam kulkas atau freezer, itu bisa 3 hari. 3 hari ya? Teksturnya nggak bakal berubah dan nggak akan basi. Kita sudah coba dulu. Ya itu, jadi sebelum ada penjualan marketnya kita biasanya tes produk kualitasnya tahan sampai Artinya kirim hari ini sampainya besok masih bisa dikonsumsi Nggak gitu ya? masalah. Oh nggak masalah ya? nggak perlu dipanasin. Tekstur roti juga nggak bakal berubah. Tekstur pizza. Karena kita kualitasnya semuanya premium Pak. Nah di antara 10 varian itu biasanya apa yang paling laris Pak di pesan? Menu standar biasanya Big Pan. Big Pan ya? Big Pan. Big Pan itu ya sudah lengkap semuanya sih, cuma itu ya namanya varian standar. Cuma kalau yang kayak ekstra tuh ya banyak kan. Dan yang mulai rame ini menu barunya itu
ayam lada hitam. Ayam Lada hitam. lada hitam. Nah, itu yang agak ramai sekarang. Dan usaha ini kami dari nol ya Pak, dari nol besar. Ya, ya. Iya. Dari mulai- Bagaimana cerita awalnya itu Pak? Usaha ini kan katanya ibunya tadi dari nol besar. Ya, artinya bukan hanya di TK tuh ada nol Iya. besar, tapi dari usaha Dari usaha. juga ada ternyata namanya nol besar. Ya awalnya sih memang basic kami itu di online. Saya Jualan berdua ini online. memang jualan online gua. Makanan juga Pak? Semua Semua. semua jenis kami jual. Di Apa-apa online. dulunya Pak yang pernah dijual di online? Handphone, jam, baju, Jam ori. kuliah. Awalnya. Pokoknya semua sepatu yang bisa dijual jadikan uang. ya kita jual. Jadi betul-betul punya basic memang di online Pak ya? Iya. kalau gitu Iya. ya. Makanya marketnya lebih dapatnya di online. Di Karena online. memang kita basicnya di online. Nah, makin kesini kenapa nggak kita coba buat toko offline? Tapi waktu itu kendalanya kalau buat toko mahal nih. Kami bikin tenda. Bikin tenda. Jadi keluar masuk pasar malam. Awal mulai jualan Pak. Maksudnya di daerah pasir sini? Iya. Di mana-mana dulunya Pak? Tiap Sering- pasar malam. Tiap hari Di pasar pasar malam malam. kita ada, pasti ada. Oh. Pasti Makanya itu. teman-teman kita itu ya pedagang kaki lima Pak. Jadi habis keluar pasar malam, karena kami ini dua-dua kerja di kantoran juga, Nggih. capek. Ya udah kita geser lagi yuk. Kita punya food truck. Putra. Jadi istilahnya konsepnya kafe berjalan. Kafe berjalan. Iya. Nah, dan yang sudah-sudah kan banyak kan food truck itu cuma makanan rumahan. Jadi kami jual yang di food truck itu konsepnya menu kafe tapi harga jalanan. Alhamdulillah jalan. Jalan. Dari situ mulai dikenal orang Ya, di orang Grogol. di Grogol karena punya food truck itu bergeser. Kami masih pencarian jati diri nih Pak. Iya, iya, iya. Kita mau jual apa sih sebenarnya ini belum tahu. Mhm. Jadi dari food truck itu makanan-makanan semua, burger pun kami punya. Iya, iya. Burger yang Dulu paling burger, jauh, tapi paling laris. burger kami ini bukan burger yang pada umumnya orang bulat. Kami pakai long burger. Jadi burger model Amerika panjang. Dan itu kami jual di jalanan gitu. Maksudnya biar bisa menjamah. Kadang menu hotel itu lumayan mahal kan kalau kita Iya, udah- benar. Gimana sih orang-orang golongan menengah ke bawah Menengah ke bawah bisa ngerasain juga gitu Pak ya? Nah, makanya kita jualnya begitu. Dari food truck kita geser lagi, coba bikin toko di rumah. Bikin toko di rumah untuk jualan cake. Iya. Alhamdulillah ramai juga. Akhirnya nekat bikin outlet. Iya, iya. Akhirnya jadi outlet ini. Waktu di rumah karena pelanggan Mhm. semakin banyak kan Iya. waktu di rumah. Jadi sampai antri panjang-panjang mulai di pizza itu menemukan pizza yang sebenarnya. Mhm. Jadi Nekat bikin nekat bikin outlet ini dari mulai penjualan pizza itu. Gitu. Akhirnya sekarang mentoknya di pizza. Gitu ya. Kalau menu makanan rumahan banyak juga, cuma ya memang lebih nyamannya di pizza. Dan karena kenapa kami ngotot? Karena di sini belum ada pizza Mhm. yang fresh from oven loh ya. Kalau pizza rumahan mungkin banyak, Banyak. teman-teman juga ada jual sih. Cuma yang dimana orang situ pesan Itu baru dibuat kan. itu baru dibuat. Ah, ah. Nah itu nggak ada di sini, makanya itu yang kami buat di sini pizza fresh from oven. Berapa lama waktu pembuatan 20 20 ya sama ngopen 20. 20 sebelum 20 sampai 25 tergantung jenis pizzanya. pizzanya. Kalau ada pizza di bawahnya pizza yang standar original itu hot pan itu paling cuma sekitar 15 menit. Jadi memang agak lama proses, tapi ya itu menentukan kualitas yang makanya bisa bertahan sampai 3 hari. Bulan Pak, apa ya? Setiap usaha biasanya kan pasti kita menemui aja kendala-kendala itu Pak ya. Banyak. Nah, tapi ini kan sampai sekarang masih bisa bertahan gitu Pak ya. Apa sih kiat-kiatnya gitu Pak? Biasanya kan ada orang, udah kalau begitu sudah nggak sanggup, mungkin dianggap sepi apa udah bar. Tapi ini bisa sampai supaya kita bisa tetap bertahan gitu mungkin
apa yang harus dilakukan biar ikhtiarnya gitu? Yang pertama tuh ikhtiar. Ikhtiar ya. Ikhtiar dulu. Dan percaya rezeki itu nggak putus. Itu yang penting. Yang kedua, mungkin kita bisa ya mempertahankan kualitas, bukan mengejar penjualan, tapi kualitas yang kita Kualitas pertahankan. Pak. Ketiga, kreativitas. Kreativitas. Kalau kreativitas kita terus jalan, insya Allah jalan terus usaha. Karena kita percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar gitu Pak ya. Iya, Iya, pasti. Walaupun banyak di Brogat ini yang jualan pizza. Iya betul. Dan kualitas tadi Kualitas. karena Artinya di kualitas harus tetap dijaga Bu ya. Jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi misalnya udah pakai merek yang kita tukar merek lain, nah, itu jangan. Karena pembeli ini juga tahu Pak, ya kan mereka yang menentukan oh ini istilahnya. Terus di Brogat ini juga mereka nggak masalah uang itu harganya lebih mahal, mereka nggak peduli. Yang penting mungkin enak tadi. Nah, dan lidah orang juga itu sebenarnya relatif ya Pak. Ada yang bilang enak, ada yang itu biasa. Makanya sering banyak meme-meme muncul di online di internet tuh. Ah saya jual 100, itu jualannya sama, saya jual 90 nih. Banyak begitu kan. Itu yang kadang merusak harga. Nah di situ ya. Artinya persaingan yang tidak sehat ya. Kalau kita tetap nggak pernah takut dengan harga itu. Jadinya bukan malah untung, malah dapat capek. Kalau saya bilang. Iya. Kalau kita punya kualitas, kita percaya dengan produk kita, jual dengan harga sepantasnya. Walaupun itu mahal, konsumen pasti ngerti. Pasti ngerti. Karena harga bahan pokok sekarang kan makin naik. Ya. Jadi kembali ke kualitas, kreativitas, ikhtiar, jalan. Nanti kalau untuk penjualan kita ada penurunan dari dulu misalnya sekitar 2.500 loyang per bulan, mungkin sekarang jadi 1.600-an per bulan. 1.700. Mungkin pengaruh pandemi kemarin Pak ya. Pandemi. Nah ini kan baru berapa bulan ini baru mulai bangkit lagi ekonomi orang. Tapi itu tadi Pak ya, tetap ikhtiar gitu Pak ya. Rezeki nggak tertukar. Ya, rezeki tidak tertukar. Hah? Omset Kalau bicara omset itu ya gimana ya? Dirata-ratakan aja. Ya itu tadi kita bisa hitung dari produk yang habis tadi sebulan. Tadinya 2.500, sekarang kisaran palingan 1.700, 1.500. Kalau rata-ratanya dia 100.000 satu loyang. Ya gitu. Itu dari pizza aja. Itu dari pizza aja. Sampai mendapatkan yang orange itu udah. Oh iya betul. Ya kan? Jadi ke depannya ada menu-menu baru lagi Pak rencananya atau gimana? Harus Ya. Karena yang tadi saya bilang kreativitas itu dituntut. Orang berusaha itu yang dituntut dari konsumen biasanya kreativitas. Kreativitas itu. Kalau kreativitas kita mentok puas dengan satu hal sudah selesai. Makanya next project kami itu sebenarnya rencananya mau bangun outlet besar. Tadinya mau buka cabang, cuma kami terkendala situasi kami kerja, jadi akhirnya kami mau bangun outlet di sini juga terkendala pembiayaan. Akhirnya kami buat inovasi lagi kemarin. Ini lagi project sih, bikin food truck pizza. Artinya pizza on the street, pizza itu bisa merambah kemana-mana di jalanan. Dan satu-satunya di Indonesia loh, pizza on the street. Satu-satunya di Indonesia. Kita udah cek Pak. Kita udah cek. Belum ada pizza yang turun di jalanan. Karena ribet banget itu. Karena dia kan open langsung ada di mobil. Di desain memang. Desain. Iya. Makanya ya itu kreativitas harus dituntut. Terus rencana menjelajah kemana nanti Pak kalau itu direncanakan? Setiap ada event pasti kita Event pasti turun. pasti turun. Kalau setiap ada event turun, kemudian kita di daerah-daerah mungkin yang terpencil. Kadang kan orang sering just tip Pak, kan misalnya daerah Kerang, mereka sering just tip nih, siapa yang ke Kerang, nah misalnya kurir sana gitu, jadi kita. Jadi sasarannya ya daerah-daerah terpencil, kemudian kita merambah sampai ke Penajam atau ke Balikpapan, karena memang sebenarnya oke, mungkin untuk saat ini di Grogot sudah tahu kami ya, tapi kami ingin mengenalkan produk itu sampai jauh. Gimana caranya? Yaitu dengan kita turun di jalan tadi. Kalau untuk UMKM di sini
khususnya Tanah Grobot, Pasir sendiri, tetap semangat. Tetap semangat artinya terus berkreasi, jangan putus asa. Kreativitas pasti diperlukan untuk orang yang berusaha, memiliki usaha lah ya. Jangan mudah menyerah. Ya, jangan menyerah. Pasang surut tuh biasa udah. Pasang surut udah biasa. Tapi ya tetap kreativitas dituntut untuk orang yang punya usaha. Harus menemukan identitas usaha kita sendiri. Jangan ikut-ikutan. Jadi kita percaya harus dengan produk yang harus kita keluarkan. Nah, begitu Pak. Harus percaya diri. Oh iya, jangan lupa satu lagi. Brand. Brand itu menentukan. Karena kalau kita jualan tanpa brand, apa yang mau dijual? Jadi usahakan teman-teman punya brand. Karena kita menjual makanan itu dengan brand. Jangan lupa ciptakan brand kalian, temukan identitas, kreativitas, jangan menyerah. MKM Tanah Pasir. Oke, seperti biasa, sebelum berpisah, kami selalu menyampaikan kata Arab. Wa kediri dari jur alis saifi bur'on, wala bur'on lima jahar lisan. Kalau pedang melukai badan, masih ada jalan untuk sembuh. Namun, kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.